Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ananda sekalian, kelas 10 IPA 7 dan 10 IPA 8 pada pembelajaran yang ketiga kali ini, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2021, kita masih ingin mempertajam, mengelaborasi, memahami, dan mencoba untuk menginternalisasikan ke dalam jiwa diri antum masing-masing, yaitu tentang karakteristik seorang wirausahawan. Untuk mengawalinya, Abati akan memberikan pertanyaan kepada antum yang biasanya Abati minta antum untuk mereview, mengoverview, mereview materi minggu lalu. Nah, sekarang juga sama pada dasarnya mereview, tetapi dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, karakteristik apa yang ingin antum elaborasi, ya. Jadi silakan antum ajukan karakteristik apa yang ingin antum elaborasi. Kenapa itu antum tanyakan? Berikan alasannya. Kenapa antum ingin mengelaborasi itu? Apa yang mendasari atau apa alasannya? Paham ya? Jadi caranya itu adalah, berarti saya ingin lebih memahami tentang karakteristik ini. Sebab bla 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 bla. Karena bla 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 bla. Dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, mulai sekarang dipersilahkan untuk raising hand. Angkat tangannya di Google Meet ini. Seperti ingin lihat, silahkan. Seperti hitung sampai 3. Jadi pertanyaannya silahkan antum bertanya. Baik, sudah ada yang masuk. Yang masuk baru 1 orang nampaknya, yaitu Siti Aisyah. Ya. Siti Aisyah yang sudah masuk. Baik, silahkan Abati persilahkan kepada Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas MIPA 7. Di sini saya akan menjawab yang Abati pertanyakan tadi. Karakteristik apa yang ingin saya kolaborasikan? Yaitu karakteristik ulet dan teliti. Karena saya ingin ulet dan teliti dalam menjalani suatu hal dengan benar-benar. Terima kasih. Baik, sama-sama.
ulet dan teliti. Ananda sekalian yang lainnya. Oleh Abati diberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai. Silahkan antum mencoba untuk mengelaborasi pengertian ulet dan teliti pertanyaan dari Aisyah tadi. Ulet dan teliti. Ini nampak ya? Tulisan Abati nampak ini? Nampak, Pak Bati. Ya. Dan langsung saja silakan siapa yang mau menjawab. Antum untuk mengelaborasi, mendalami apa itu ulet dan teliti sebagai salah satu karakteristik dari seorang wira usahawan. Raising hand-nya dipersilahkan. Satu, dua, dan tiga. Ada dari Muhammad Sakib. Silakan Muhammad Sakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakib dari 10 MIPA 7. Baiklah, di sini saya akan menjawab apa itu ulet dan teliti. Menurut saya, ulet adalah berusaha dan juga dengan giat dan berkemauan keras untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan teliti artinya semat dan berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Baik, terima kasih Abati. Baik, sama-sama. Menurut Muhammad Sakib, barusan ulet itu adalah usaha atau kemauan keras. Ya, hard work. Ya. Kemudian teliti itu adalah smart, ya penuh kehati-hatian. Smart itu apa ya? Tentu saja pengertiannya cukup luas ya. Smart misalnya dia ada kepahaman terhadap segala aturannya. Smart dia terampil melaksanakan apa-apa yang dia pahami aturannya. Jadi paham dan terampil. Kemudian ya insting, intuisi dan lain sebagainya pas ya. Sesuai apa namanya itu. Oke. Smart, teliti, tertib ya. Oke. Tertib. Ulet. Satu usaha, satu kemauan yang keras. Usaha. Usaha itu tidak ada usaha apapun yang tanpa hambatan. Tidak ada satu usaha apapun yang tanpa tantangan. Ya, tidak ada satu usaha apapun yang yang selalu mulus. Ya, tidak ada satu usaha yang selalu mulus. Jadi
ketika ada hambatan, ketika ada tantangan, ketika ada ketidakmulusan, tidak sesuai apa yang diharapkan dengan kenyataan, ada dalam posisi di bawah sini, maka dia akan bangkit kembali, jatuh lagi, bangkit lagi, sampai dia berada di atas standar atau di atas kesuksesan. Itulah disebut ulet. Jadi tidak jatuh, lantas terpuruk, ya tidak bangkit. Itulah ulet, Ananda sekalian. Seseorang di dalam tahap sedang posisi di bawah atau sebut misalnya gagal. Kalau ini berhasil di sini, ya, standar, tapi kalau di sini adalah beruntung di atas standar, ya. Beruntung. Ini gagal. Nah, orang ulet tidak akan diam ketika disampaikan sebuah solusi, diberikan saran dan lain sebagainya. Orang ulet tidak akan mengatakan, ya itu sudah saya coba, ya itu sudah saya lakukan, tapi gagal. Ya itu sudah saya coba, tapi gagal. Ya saya kurang yakin, begini saja gagal, apalagi seperti saran Anda. Nah, orang yang mengatakan seperti itu, itulah bukan orang yang ulet. Ya, orang ulet itu insya Allah pasti menjadi pemenang. Tetapi orang kebalikan dari pemenang adalah pecundang. Orang pecundang itu akan mencari satu pembenaran terhadap kegagalannya. Ya, pembenaran terhadap kegagalannya. Ya, wajarlah saya tidak berhasil, saya ini orang miskin. Ya, wajarlah dia berhasil, dia itu orang kaya. Nah, jadi akan mencari pembenaran terhadap kegagalan. Itu orang pecundang. Itu orang yang tidak ulet. Kemudian juga dia akan selalu mencari kambing hitam. Ya, saya gagal karena faktor A, faktor B, dicari kambing hitam. Ya, mencari kambing hitam. Nyalahin kanan, kiri, depan, belakang, nyalahin orang lain. Itu pecundang. Tapi orang ulet sebagai pemenang akan selalu mencari solusi, akan selalu menerima pandangan. Apakah salah ketika orang ulet tidak akan mencari pembenaran? Diberi solusi A. Wah, itu sudah saya lakukan. Itu orang pecundang. Tapi kalau orang ulet dikasih solusi A, padahal solusi A itu memang dia sudah pernah jalankan tetapi gagal, dia akan katakan, saya akan coba sekali lagi. Dengan cara dimodifikasi, dengan cara dirubah, dengan cara strateginya lain. Itu orang ulet. Nah, keuletan ini bisa jadi memang caranya itu adalah A, tapi seorang ulet itu, wah barangkali saya kurang teliti. Nah, jadi ulet dan teliti. Makanya saya gagal. Padahal caranya ini bagus. Cuman saya barangkali kurang smart dalam menjalankannya. Barangkali saya kurang hati-hati. Seorang jiwa wirausahawan, misalnya dia menjadi seorang manajer marketing.
untuk memasarkan suatu produk, baik jasa maupun barang. Ketika dia gagal memprospek, maka dia akan mengevaluasi, ya. Gagal, misalnya dia prospek, ya, gagal menjual, tidak ada closing, dia akan evaluasi. Dia akan minta pandangan, kenapa ya saya gagal? Diberikan pandangan, oh coba antum itu harus seperti ini cara memprospeknya, seperti ya. Ya, saya juga seperti itu, tapi barangkali mungkin ada satu kesalahan. Bagaimana cara entry point-nya barangkali. Oh iya, padahal yang saya datangi itu dia punya satu hobi, misalnya. Satu hobi. Sementara tadi saya juga berbicara hobi, tapi saya tidak tahu hobi dia apa. Ternyata waktu berbicara tentang hobi adalah dia berbicara hobi tentang diri si marketing atau tentang orang lain, sementara dia punya hobi yang berbeda. Hal-hal yang kecil terkadang. Itulah seorang yang ulet sampai kepada hobi-hobinya. Orang yang di prospek, orang yang ditawari itu akan dicari dengan seteliti mungkin. Baik Anda, barangkali itu ya Abi bercerita sedikit ya tentang ulet dan teliti ya. Menarik, jadi antum harus mulai sekarang ini terinternalisasi. Kesimpulannya apa? Nah, sekarang pertanyaan Abati adalah dari sekian paparan Abati tentang ulet dan teliti barusan, yang sebetulnya dari antum, umpannya, pertanyaan Abati adalah, silahkan antum ambil hikmah atau ambil narasi. Antum ceritakan begini, setelah saya mendapatkan penjelasan dari Abati, maka seorang wirausahawan itu adalah bla 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 bla. Antum jelaskan ulang. Setelah mendapatkan penjelasan dari Abati tadi, berarti saya mendapatkan inspirasi untuk bla 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 bla. Setelah mendapatkan penjelasan dari Abati tadi, saya terinspirasi ya, untuk merubah satu karakter yang ada pada diri saya, yaitu begini menjadi begini. Itu namanya hikmah. Nah, antum harus sampai ke sana. Itu namanya hikmah atau hasil daripada antum mencoba untuk memahami dan merenungkan. Ya. Berarti berikan kesempatan untuk mendapatkan nilai dari sini, yaitu antum mampu untuk menangkap sebuah hikmah. Setelah mendapatkan penjelasan di Abati tadi, saya terpikir oleh saya bahwa betapa selama ini, apakah diri antum istilahnya refleksi, antum merefleksi diri selama ini memang seperti ini, atau mau merefleksi orang lain, memang orang sekian, tapi yang terbagus adalah merefleksi diri. Baik Anda, Abati berikan kesempatan, silakan. Satu, silakan raising hand. Oke, 1, 2, dan 3. Sudah ada. Apakah ini yang tadi Siti Aisyah sudah ya? Siti Aisyah. Oke.
Coba Abati ingin berikan kesempatan kepada yang lain dulu. Oke, berarti. Ya. Tapi Siti Aisyah juga. Nanti kalau ini Abati akan kasih kesempatan. Karena ini adalah penilaian. Jadi setiap hari inilah Uharin. Berarti kan tidak keseluruhan Iya. Yang bertanya berarti dia bisa mendapatkan nilai sampai 85. Loh yang lain bagaimana? Berarti akan lihat dari itu, dari tulisan antum. Ya, untuk ini. Tulisan antum. Sejauh mana antum? Misalnya antum, wah catatannya lengkap dan Abati akan baca, oh iya. Oh sampai penjelasan Abati tadi sampai dia renungi, sampai dia tulis segala macam. Ya, nah, itu kan nampak. Ya, cuman antum mengemukakannya menggunakan tulisan, sementara yang lain menggunakan misalnya lisan selain tulisan. Masih baru Siti Aisyah yang lain, 1. Berarti hitung sampai 3. Kalau nggak ada ya Siti Aisyah. Sebagai contoh. 2. Masa dari 72 orang tak ada satupun. Ini masuk semua nih yang 72 ini. Kemudian berarti ingatkan bahwa antum nanti ya mengisi absennya, melampirkan. Minggu lalu sudah melampirkan ya antum ya? Nabi lupa karena kelas banyak kelas. Sudah ya, melampirkan apa yang harus dilakukan? Bisa ntar linknya bisa Abati kirim ulang atau di GCS. Cari aja pada kawan, minta sama kawan tuh. Iya, karena Abati. Ya, Abati ini ingin memberikan satu belajar dalam beberapa hal, sebuah kedisiplinan. Kalau antum sekarang tidak punya, semuanya tidak ada linknya atau gagal, baru Abati kasih. Kalau hanya 1-2 orang, contoh sekarang, mau Abati keluar, takut tidak sopan dari grup-grup ini, dari grup WA grup guru wali-wali kelas, sebentar ting teng, aduh, harus dimatikan barangkali notifikasinya. Hanya sekedar memberikan ini, apa namanya itu, Ananda, linknya sekarang ini, alah, ampun segala macam. Kalau Abadi itu, jadi harus efektif dan efisien. Awas, ini jiwa kewirausahaan. Sekali kasih sudah selesai. Bisa digunakan 1 semester gitu. Ya, contoh link ini. Ya, antum juga senang. Ini tetap Abati ini link. Abati juga tenang. Sudah diberikan. Kalau ada yang masih beralasan tidak masuk, tidak bisa masuk, ya, itu adalah seorang dan memiliki alasan, bahkan ada yang orang tuanya turun tangan. Dia adalah, tapi nggak apa-apa. Abati masih memaklumi. Tapi kalau seperti itu berlangsung terus, dan Abati sampaikan, lo orang tuanya bagaimana Abati? Ya ada seorang anak yang nggak bisa masuk. Wah, orang tuanya ini anak saya, bla bla. Berarti dia tidak memiliki wira, tidak punya keberanian, alias pecundang. Dan Abati nggak suka itu. Ya, oke. Jadi antum harus berpikir, cari jalan tuh, harus ulang. Antum misalnya lupa itu, ya lupa tanya. Tapi ada tahapannya. Kawan antum ada 36 orang. Tanya sama kawan. Kecuali hal-hal yang memang, jadi ada tahapannya. Kalau mentok dari orang, baru ke atas. Gitu. Baik. Selain Siti Aisyah ada Muhammad, sudah juga Muhammad Sakib tadi. Masa yang punya nilai cuma 2 orang? Antum di mana wira antum tuh? Di mana berani jiwa wira antum ya? Sedangkan Abati tidak menilai benar dan salah. Karena benar adalah wajar. Salah pun wajar. Salah wajar karena antum sedang belajar. Benar wajar karena antum hasil belajar. Nggak ada, oh ini hebat. Wah ini jelek, nggak ada. Baik, sekarang ada yang baru yaitu Zahwa Malendra Alifa. Silakan Zahra. Kemudian nanti lanjut oleh M. Dafiqi Erlangga. Lanjut juga oleh
Safina Moktika Khairani. Lanjut juga oleh Atia Nabila. Oke, itu dulu ya. Supaya antum, banyak. Nah, jadi abati biar adil. Yang sudah, oke, sementara sudah dulu. Tapi antum silahkan. Nanti kalau ada kesempatan sebagai second opinion lagi ya, pendapat lain. Silakan sesuai dengan urutan yang abati sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Melendra Amifa dari kelas 10 MIPA 8. Izin abati untuk menjelaskan apa arti itu ulet dan teliti. Ulet itu adalah usaha atau kemauan keras. Tidak ada satu usaha pun yang tanpa hambatan, tanpa tantangan, dan tidak ada suatu usaha yang mulus. Teliti itu dapat diartikan sebagai smart atau penuh kehati-hatian. Smart itu paham, terampil, sesuai, dan juga tertib. Orang yang mempunyai sifat ulet adalah seorang pemenang, dan lawannya itu adalah pecundang. Pemenang akan selalu menerima pandangan dan mencari solusi, sedangkan pecundang adalah tidak akan mencari pembenaran akan terhadap kegagalan. Terima kasih abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disampaikan oleh Zahwa tadi itu review ya, lihat. Review. Nggak apa-apa. Dalam artian ini mereview. Mengulang kembali. Ya, mereview mengulang kembali. Sementara yang abati nggak, Zahwa sudah punya nilai. Ya. Bagus. Ya. Cuma nilainya ya sebutlah 75. Karena kurang tepat. Yang abati minta adalah cari hikmah. Oke, cari hikmah. Mungkin antum belum begitu paham, abati jelaskan ulang. Atau Zahwa belum begitu paham, jelaskan ulang. Hikmah. Hikmah itu ilmu. Jadi hikmah itu secara sederhananya ilmu, tapi ilmu yang mendalam. Ilmu yang mendalam, yang menohok ke dalam jiwa. Menohok ke dalam jiwa. Terhunjam ke dalam hati. Ke hati. Ya, masuk ke kolbu. Itu hikmah ya. Sehingga ya, memberikan sebuah inspirasi. Memberikan sebuah inspirasi kepada diri. Sehingga muncul sebuah ide. Sebuah gagasan. Oh iya. Berarti selama ini saya ini kurang ulet. Wah, itu hikmah itu. Oh yes, saya punya ide. Begini caranya untuk saya sukses. Wah, gitu. Ternyata memang kegagalan itu bisa karena ketidakuletan dan ketidakhati-hatian seperti saya. Nah, itu inspirasi. Itulah hikmah di antara. Ya. Nah, makanya abati tantang antum dengan sebuah hikmah. Apa hikmah antum? Artinya sebuah kesimpulan diri. Refleksi. Refleksi itu seperti kita bercermin. Ada refleksnya. Artinya ada gambaran. Itulah Ananda. Kalau antum sudah sampai bisa ya mencari hikmah dari sebuah narasi, ya, literasi, penjelasan kepada diri sendiri, di sanalah awal antum akan membuat sebuah
perubahan. Jadi hikmah itu bisa membuat sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola. Pola apa? Pola pikir. Antum berubah. Pola apa lagi? Pola sikap. Antum berubah. Maka otomatis pola tindak. Ya, tindakan antum berubah. Inilah perubahan dari tidak baik menjadi lebih baik. Inilah yang disebut karakter building. Ya, karakter building. Membangun sebuah karakter. Itulah Ananda ya. Pelajarannya PKWU. Tetapi karakteristik seorang wirausahawan bukan hanya untuk diimplementasikan dalam bidang usaha yang sempit, yaitu wirausaha saja misalnya, tetapi dalam bidang yang lebih luas. Contohnya, antum meraih prestasi selama antum menjadi seorang pelajar. Itu juga memerlukan wira. Baik, berarti persilahkan kepada berikutnya. Siapa tadi yang setelah berarti suka lupa nama. Ya udah, lanjut dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafiq Erlangga dari 10 MIPA 7. Hikmah yang saya ambil dari setelah penjelasan Abati tentang ulet dan teliti adalah kita itu tidak boleh yang namanya jika gagal, kita tidak boleh mencari pembenaran. Kita nggak boleh menyalahkan orang, mencari kambing hitam. Tapi yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Yang perlu saya lakukan adalah evaluasi sehingga menjadikan saya seorang yang ulet dan menjadikan saya seorang yang pemenang. Dan tentunya seluruh keuletan pasti ada hambatan, tantangan, dan ketidakmulusannya. Sehingga jika kita gagal, ya seperti tadi, tidak boleh kita mencari pembenaran, tapi lebih harus mencari evaluasi sehingga kita akan menjadi pemenang. Terima kasih ya Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Muhammad Zafiki Erlangga. Ananda sekalian, ya, yang disampaikan oleh Daviti barusan masih masuk kategori review, ya, kategorinya review. Hanya saja reviewnya relatif sudah lebih bagus, ya, bagus, dengan narasi yang mudah dipahami, gitulah, ya. Itu masih review, itu masih dalam kategori review. Hanya lebih bagus dengan narasi yang cantik, ya, ya. Baik, Ananda. Nah, sekarang Abati akan berikan kesempatan lagi pada antum, barangkali bukan urutan yang tadi lagi. Siapa kira-kira yang antum mau mencoba, terlepas benar atau salah? Ini sudah ada 2 contoh review. Tapi yang Abati harapkan adalah hikmah. Abati sekali lagi ingin sampaikan, hikmah ini merefleksi diri antum sendiri. Antum harus wira.
Harus berani untuk merefleksi diri antum. Jangan malu. Apa malu? Suatu kebenaran antum sampaikan. Oh iya, saya selama ini barangkali, atau antum punya ide. Oh saya. Atau barangkali di sini agak sedikit personal. Tapi ini juga sudah ada unsur. Baik, begini. Kalau ini adalah sebuah review, tetapi sudah ada unsur di dalamnya adalah unsur refleksi. Bagus betul. Sudah dasar. Ini sudah hikmah juga, ya. Cuman masih dominan reviewnya. Ya, masih dominan review. Jadi Abati ingin mendengar misalnya ada suatu ide baru dari antum secara pribadi atau secara umum, kita harus bagaimana dan sebagainya. Kalau tadi boleh dikatakan ya, sebut substansinya masih sifatnya mengulang apa yang Abati jelaskan. Itulah review. Ya, misalnya kalau gagal jangan cari kambing hitam dan lain sebagainya. Itu adalah mereview. Nah sekarang siapa tahu antum ada. Berarti berikan kesempatan ya 1 atau 2 orang kalau ada. Kalau tidak, kita akan masuk 10, 49, 5. Oh masih ada waktu, masih banyak. Kita pelan tapi harus terinternalisasi ke dalam diri antum. Abati berikan kesempatan pada yang lain. Langsung saja antum langsung saja bilang dengan suara Abati, saya akan mencoba. Silahkan. Assalamualaikum Abati. Waalaikumsalam. Silahkan. Oh, Siti Aisyah lagi ya. Silakan Siti Aisyah, nggak ada masalah. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas MIPA 7. Dengan saya mendengar dari Abati bilang Ulet itu adalah seorang yang akan berjaya atau yang lain sebagainya, jadi saya itu termotivasi pada diri saya. Saya termotivasi bahwa apa yang akan saya kerjakan itu tidak seperti dulu. Kalau dulu saya kerjakan itu, ya itu sudah saya tidak mendapatinya lagi. Dan sekarang saya harus benar-benar yakin dan ulet dalam menjalani itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti jadi dulunya tuh kalau saya itu kalau mengerjakan segala sesuatu tidak dapat, udahlah nggak usah gini. Sekarang setelah saya mendengarkan Abati berbicara tentang ulet, berbicara tentang keyakinan, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan dulu itu benar-benar itu bukanlah suatu hal yang motivasi untuk saya lakukan gitu. Jadi saya itu tidak harus mencari kambing hitam, saya itu tidak harus mencari apa ini itu. Untuk sekarang itu saya lebih fokus apa yang saya kerjakan. Kalau itu gagal saya akan bangkit lagi dan saya akan terus mencari jalan dan motivasi untuk bisa mengolah atau lebih berjaya dalam menjalani suatu hal itu tadi dengan begitu ulet dan ketekunan. Terima kasih Abati. Baik. Ya, baik. Bagus sekali. Sekarang Abati mau bertanya. Berikan satu contoh di masa yang lalu misalnya, atau apa sajalah. Sebuah contoh yang sampai agak hilang karakter keuletan dan ketelitian itu. Misalnya apa? Gitulah. Misalnya seperti saya pergi mengaji dulu, Abati. Dulu itu saya itu jujur ya, Abati, saya dulu itu tidak tahu tajwid, tidak tahu apa. Tapi karena keuletan saya dalam tajwid, saya itu perginya sendirian, Abati, tanpa ada teman. Melewati tempat yang sunyi, pohon-pohonnya besar. Pulangnya itu habis isya, Abati, sendirian. Kadang dikejar anjing, kadang saya itu ya ban sepeda saya bocor, kadang copot.
Ya dari situlah tadi saya ulet terus, saya yakin pada diri saya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa mengenal tajwid, saya bisa menyebut, melafazkan tajwid itu tadi. Dari dulunya saya tidak bisa, sekarang alhamdulillah saya bisa gitu berarti. Oh ya, baik. Artinya tadi mengaji ya. Tapi Iya, itu berarti itu menunjukkan keuletan dong, bukan ketidakuletan kalau itu. iya. Berarti minta yang ketidakuletan. Ya, apa yang menyebabkan kalau dulu itu sampai apa namanya itu untuk merefleksi. Kalau tadi juga benar untuk merefleksi dari Siti Aisyah bahwa dulunya tidak bisa misalnya tentang atau belum memahami tentang tajwid, kemudian ketika belajar ada tantangan dan hambatan ya, tetapi terus menerus itu berarti menunjukkan keuletan. Tetapi biasanya apa yang menunjukkan ketidakuletan itu? Menunjukkannya dari itu saya tuh sekarang hampir pengen menyerah. Saya tuh dari apa ya berarti? Kalau ketidakuletan, mungkin ada sih dari mengerjakan segala sesuatu itu saya mengerjakan. Beri contoh. Ya, satu contoh yaitu ketika saya mengerjakan suatu hal seperti, nah saya menoreh berarti menoreh wanita. Jadi saya menoreh, saya melakukan itu, lah ternyata itu rusak. Jadi bagaimana ini, seperti apa ini? Saya bilang lah sama ibu saya, ini bukan saya yang bikin, ini adik yang bikin gini-gini. Padahal itu bukan. Saya akan mencari kambing hitam supaya saya tidak dimarah atau disalahkan. Iya, iya. Baik, baik. Iya, baik. Ya. Ini cerita yang menarik sebetulnya. Baik, baik. Ya. Mana? Nah. Kalau ini tulisan nampak nggak ini? Nggak nampak apa tidak? Tulisannya nggak nampak? Nampak. Oh, nampak. Nampak. Baik. Jadi, nah itu ya. Kalau tadi masalah ngaji ya Siti Aisyah, ngaji. Masalah tajwid ya. Tajwid. Kemudian ada ya sampai ya perjalanan ada hambatan ya, hambatan apa tadi, ada menakutkan, ada anjing atau apa. Nah, tetapi terus dan berhasil. Inilah ulet ya, ulet kemudian sekarang berhasil. Oke. Nah, ini adalah tandanya keuletan. Kemudian tadi diberikan lagi satu contoh tentang apa tadi? Tentang apa istilah noreh ya? Noreh itu noreh apa? Noreh karet gitu. Karet ya. Istilah itu apa selain noreh itu? Ada istilahnya apa? Deras apa? Menderas ya. Noreh, Itu, karet ya. Apa? Ada ya, istilah menoreh. noreh ya memang ya. Oke. Iya, menoreh berarti. Ya, ternyata yang menyebabkan sebuah hasil yang kurang baik ya. Hasilnya kurang baik. Kemudian takut nah ini takut itu kan bukan wira. Ya. Ternyata kekurang-baikan ini adalah kurangnya teliti dan setelah itu mencari kambing hitam. Nah, itu betul ya, kepada adik misalnya. Ya, ini bukan saya. Ini ada sebuah contoh yang bagus. Ini ada merefleksi diri. Nah, kalau sekarang apa yang harusnya bagaimana kalau sekarang? Barangkali harusnya sekarang harusnya ya saya mengakui ya, sebagai saya kepada saya. Dengan mengakui berarti ini adalah ini yang disebut jujur, sedangkan jujur itu adalah karakter seorang wirausahawan,
karakter pribadi yang sangat bagus, dengan jujur dia akan merasa plong hatinya, akan plong. Dengan plong, maka dia akan mudah untuk mendapatkan ide. Karena apa? Karena ini bersih dari dosa, istilahnya tidak dosa, sehingga apa? Ya, ide akan mudah karena tenang. Ya, karena tenang. Bagaimana ide akan muncul kalau pikiran semrawut, tidak tenang, hati gelisah karena ketidakjujuran, ya, karena bohong. Bohong yang satu harus ditutupi oleh bohong yang lain. Nah, ini yang harus hati-hati Ananda. Bohong yang satu akan ditutupi oleh bohong yang lain. Ini Siti Aisyah, ini antum perempuan, dan anak-anak Abati banyak yang perempuan, calon-calon ibu dari sekarang. Itu adalah mutiara. Itu adalah mutiara. Pertahankan dari sekarang oleh antum semua. Antum harus jujur dalam segala hal. Kalau sudah bohong, celaka antum. Apalagi dalam rumah tangga antum misalnya nanti. Antum ingin ke surga mudah yang anak-anakku, yang perempuan anak-anak Abati. Ya. Hanya ada 4 syarat saja. 1, antum yang muslimah. Antum harus beriman. 2, antum sholat. Jangan tinggal. 3, antum puasa bulan Ramadan. Tidak banyak amalan-amalan sunnah yang lain, nggak ada masalah. Dan yang 4, nih, Abati akan tulis ini. Antum catat ini. Ridho dari suami. Kalau antum tidak ada ridho dari suami, apapun amalan antum jangan harapkan ada keselamatan di dunia dan di akhirat Ananda. Ya. Nih, Abati wasiat ini. Ini wasiat Abati ini. Mahal wasiat Abati ini. Dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran apapun yang Abati sampaikan. Karena ujungnya antum akan masuk ke 2 tempat. Surga atau neraka. Cari ridha suami Ananda. Dengan apa? Jujur. Sidik, jujur. Antum harus jujur mulai sekarang. Makanya antum belajar PKWU ini sedikit-sedikit nggak apa-apa. Karakteristik kewirausahaan itu hanya sebuah jembatan. Yang dipelajari apa? Jujur, kejujuran diantaranya. Itu ada sebuah wira. Harus tertanam kejujuran ini. Makanya Abati katakan, padahal kejujuran ini adalah salah satu syarat untuk antum masuk ke neraka, ke surga, ya, ke surganya Allah. Itulah Ananda ya. Nah, khusus Siti Aisyah dan seluruh Ananda anak-anak Abati yang perempuan. Antum ingin selamat, keadaan di rumah tangga, antum harus jujur. Karena kalau antum sudah tidak jujur alias bohong yang satu akan ditutupi dengan bohong yang berikutnya. Dan akan celaka. Celaka dunia akhirat Ananda. Ya. Camkan oleh antum itu. Kenapa Abati tiba-tiba memuncak menyampaikan ini? Karena apalah artinya Abati mengajarkan PKWU misalnya. Ya. Sementara antum sukses di dunia, bahkan tidak akan sukses, terutama yang anak-anak perempuan. Apakah Abati harus menjadikan antum, apalah artinya antum misalnya menjadi seorang pengusaha-pengusaha sukses di masa yang akan datang, terutama anak-anak Abati yang perempuan. Sementara antum tidak sukses dalam rumah tangga, antum tidak sukses masuknya surga Allah Azza wa Jalla. Hanya gara-gara apa? Gara-gara pembohong, lip service, pembual, pendusta. Jadi pemimpin juga. Di dunia juga akan terhina Ananda. Misalnya antum jadi pemimpin, tapi menjadi pemimpin pendusta, pembual, pembohong. Jutaan rakyat nanti. Jangankan jutaan rakyat. Antum berbohong aja kepada suami antum yang anak Abati yang perempuan. Antum
jangan harap akan selamat di dunia dan di akhirat Ananda, kecuali kalau antum bertobat dan mendapatkan kebaikan dari suami antum kelak. Tidak akan terasa Ananda 3 tahun, setelah itu antum ya yang mau kuliah, yang kuliah sambil berumah tangga lah. Ya. Ingat kata-kata Abati ini. Pegang oleh antum. Nah, ini yang disebut hikmah. Belajar hari ini diantaranya adalah satu hikmahnya. Antum, kesuksesan antum adalah ditentukan oleh ulet. Turun, naik lagi. Gagal, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Ulet. Dan perbaiki. Oh, barangkali kurang teliti. Bisa jadi kurang teliti dan kurang hati-hati. Kurang hati-hati antum. Bisa gagal. Sekarang Abati ingin berikan satu hikmah, satu lagi. Abati, saya sudah hati-hati, saya sudah teliti. Tapi antum mendapatkan kegagalan. Saya sudah hati-hati sekali misalnya naik kendaraan, ya. Tapi antum mendapatkan kecelakaan. Nah, di sini antum harus introspeksi diri, artinya harus ambil hikmah dari kejadian itu. Apa yang menyebabkannya? Barangkali akan langsung teret oleh Allah diberikan jawabannya. Oh, saya tidak jujur. Saya tidak jujur kepada orang tua. Saya tidak jujur kepada misalnya ya orang tua, mau ibu, mau bapak antum. Tidak jujur apa? Ya antum berdusta. Antum berdusta. Antum pergi mau belajar padahal antum ngeluyur misalnya. Atau mungkin juga ada pelanggaran. Justru antum dilarang oleh orang tua antum untuk pergi dan antum pergi kemudian antum celaka. Nah, itu dia. Jadi harus begitu Ananda. Ya, berarti kemarin bulan yang lalu ada rekamannya Ananda. Sama ya abang antum lah. Abati ke abang Abati di sana. Di daerah Tasikmalaya. Ponakan Abati ya keluaran pesantren baru SMA lah istilahnya. Ya baru SMA. Tes untuk ke Mesir itu sekitar 5.000 orang. Yang diterima itu entah berapa ya, entah sekian ratus ya. Dan dia nomor 50. Yang Abati tidak mengherankan ketika Abati tanya, ada oleh Abati divideokan. Apa sih kunci sukses? Ya, Ananda, yaitu ponakan Abati. Jawabannya adalah tidak terbayangkan awalnya oleh Abati. Kunci suksesnya adalah satu, dia bilang. Ridho dari orang tua. Masya Allah. Jadi apapun yang dikerjakan harus diridhoi oleh orang tua pasti sukses. Begitulah Ananda. Nah, pegang oleh antum sekarang ya. Pegang oleh antum sekarang. Ridho dari orang tua. Jadi mau pergi ke Mesir ya. Bayangkan bisa mengalahkan 5.000 orang yang dari wah mana-mana. Misalnya seperti itu Ananda. Pegang oleh antum ridullah fi ridul walidain. Keriduan Allah terletak pada keriduan ibu dan bapak antum. Dan ingat oleh antum, bapak antum adalah amir di rumah antum. Ya. Kalau kata bapak antum, oh ini jangan antum lakukan. Pasti antum sukses. Sedangkan kesuksesan antum nanti yang anak Abati seperti Siti Aisyah dan yang lain-lain yang perempuan adalah pada ridhonya seorang suami. Abati sampaikan ini siapa tahu ya mumpung Abati ingatlah. Abati ingat. Begitu anak-anak sekalian. Sekarang posisi sudah lewat 8 ya. Lewat 8.
Abati ingin berikan lagi satu aja. Nah, yang tadi Siti Aisyah udah betul sekali bahwa itu adalah mengambil hikmah. Ya, sebelumnya ada 2 itu masih review, tetapi juga hikmah juga lah ada di dalam. Ya, antum sudah tahu yang lain ya, begitu caranya. Sekarang Abati berikan kesempatan kepada antum yang lain untuk bertanya kepada Abati. Bertanya apa Abati? Apa saja. Mau dari yang tadi antum elaborasi, ditanyakan lagi oleh antum, silakan. Baik, Abati, persilakan antum untuk bertanya. 1 orang aja. Setelah itu kita close. Ya baik, sudah ada Galang. Hilang lagi. Ada? Ya, Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Rizky dari 10 MIPA 7 tentang tugas kemarin Abati yang tuliskan dan jelaskan 15 karakter wirausahawan Abati. Itu nanti kumpul di mana ya? Sama. Galang itu terima kasih atas pertanyaannya. Dikumpulnya sama di ini aja, di dalam absen yang sekarang ya. Jadi hari ini, sebentar ini Abati ini ingin cek. Kemarin itu minggu lalu sudah ada yang dilampirkan belum catatan harian minggu lalu? Ada? Di absen? Ada belum? Sudah, Abati. Sudah. Nah, yang sekarang adalah catatan hari ini. Kemudian kalau ada tugas yang 15 karakter itu belum dimasukkan, nah sekarang dimasukkan ya. Abati masih Abati kasih waktu kok ya nanti sampai jam berapa Abati kasih waktu di sana ya? Sampai jam duhur ini atau ya pokoknya siapa yang cepat kan di sana ada jamnya nampak dikirim jam sekian. Oke. Nampak lah, jangan sampai sore atau jangan sampai malam apalagi besok. Antum kirimkan saja pada absensi yang hari ini, yang dikirimkan adalah, yang dilampirkan adalah catatan hari ini plus tugas yang kemarin itu. Itu ya Galang ya? Jelas ya? Baik Ananda? Tapi itu kan teknis yang ditanyakan oleh Galang. Nggak ada masalah, bagus itu juga. Berarti masih ada yang mau antum tanyakan dari hal analisa-analisa silahkan. Atau pertanyaan yang sifatnya ke materi silahkan. Berarti hitung sampai 3. 1. Silahkan kalau ada raising hand. Dan 2. Pertanyaan bebas. Ya. Kalau ada silakan. 2. Maaf Abati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Bila, kelas 10 MIPA 8. Abati, saya mau bertanya, tugasnya harus ditandatangani lagi atau gimana Abati? Ya. Jadi semua tugas, catatan, kasih nama, cari aja tempat-tempat nggak mutlak harus di atas, sebelah kanan, sebelah kiri, bawah, manapun boleh. Di tengah pun kalau ada yang kosong, kan di atas rata-rata kosong tuh. Di atas saja, tanda tangan di atas, nama di atas, kelas di atas boleh, gitu kan. Itulah untuk menunjukkan orisinalitas. Dan orisinalitas itu adalah jiwa wirausahawan itu harus orisinalitas. Nah dari sekarang antum, ya itu ini orisinalitas. Nih buktinya nih saya tanda tangan nih. Nih buktinya saya kasih nama nih. Itu orisinalitas. Orisinal nih buatan saya nih. Gitulah orisinalitas. Itu adalah jiwa karakteristik seorang wirausahawan. Ya gitu ya. Baik Abati, terima kasih Abati. Ya Nabila, sama-sama. Ada lagi yang menanyakan, silahkan. 1. Tanya apa Abati? Teknis seperti tadi boleh, nggak ada masalah. Itu juga membantu. Yang kedua, ini yang jelas 1 orang kayaknya nggak masuk nih ya.
Dua orang yang nggak masuk nih. Berarti akan tandai ini ada 2 orang. Oh ya, amanah Abati gini. Jangan sekali-kali antum memasukkan sampai 2 kali. Ketahuan itu. Kemarin malah ada yang 3 kali. Ketahuan itu karena langsung berdampingan, namanya itu langsung berdampingan Ananda. Enggak, Abati saya masukannya 1 jam kemudian. Iya, kan oleh Abati di ini urut menjadi alfabetik ya dengan dengan aplikasi ini, dengan sistem truk. Oh, jadi nanti dia 2 kali memasukkannya setelah 1 jam, nampak di sana menitnya ada yang 2 kali. Mengapa? Ya nggak etis ya, secara akhlak nggak bagus itu. Nggak bagus itu ya. Oh, berarti barangkali yang dikirimnya itu ada yang belum, makanya antum harus yakin. Seorang wirausahawan itu harus ini dulu, harus firm. Wah, ini udah semua, udah sekali, udah tek. Oleh Abati memang itu dibuka, tidak di lock, tidak dikunci oleh Abati. Ya, baik. Hitung sampai 3, 1. Ada lagi tidak? 2. Silakan, ada yang bertanya? Ya, 1, 2, dan ada lagi 3. Baik anak-anak sekalian, kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abati.